Setelah menerima somasi dari Titing Suryana atas dugaan penggelapan uang sebesar 20 juta rupiah, Kamis kemarin aktris lawas Marissa Haque melaporkan rekan kerjanya itu ke Polda Metro Jaya dengan tudingan tindak pidana ITE dan dugaan pemerasan beserta ancaman. Tak sampai di situ, Marissa juga buka kartu bahwa Titing Suryana masuk dalam daftar pencarian orang di kota Kendari. Yang kami laporkan terhadap terlapor TS mencemarkan menghina Mbak Marissa lewat akun sosialnya dan menyebar ke orang lain dan lagi menyebar kepada pihak-pihak yang lain seluruh Indonesia bahkan Indonesia. Kemudian kami juga melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan juga pengancaman yaitu pada pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pemerasannya dia minta uang dari Mbak Marissa yang bukan hak dia. Yang bukan hak dia dan sudah diberikan lewat transferan walaupun 100.000 gitu ya. Lewat ke sekretarisku. Dan dia mengancam untuk menghabisi Mbak Marissa. Bahasa seseorang menghabisi itu kan macam-macam, bisa membunuh, ya bisa kita karir, artikan sendiri ya dengan unsur pengancaman itu. Kasus yang menjerat Gatot Brajamusti terus bergulir dan kian hari semakin panas. Melalui sang pengacara, wacana buka kartu Gatot untuk menyerahkan daftar nama artis dan pejabat terkait kasusnya Kamis kemarin mulai dilakukan mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional. Minta diperlakukan adil menjadi target Gatot hingga berani tukar kepala dengan informasi A1 yang diakui miliknya. Kami menyampaikan bahwa ada diskriminasi di dalam proses hukumnya. Di sini ada kejanggalan dalam proses hukumnya. Kami sampaikan bahwa mestinya komitmen dari BNN untuk menegakkan hukum ini juga harus sama. Equality before the law dalam pelaksanaan hukum ini juga harus sama. Tidak bisa pilih kasih klien yang satunya dinyatakan positif sudah ditahan, yang satunya belum. Tentu ini merupakan bentuk diskriminasi. Diskriminasi inilah yang kita minta dari BNN untuk berkomitmen kalau mau memberantas narkoba, berantas semua tanpa pandang bulu dan siapapun yang terlibat di sana. Melalui pernyataan buka kartu, genderang perang telah ditabuh. Merasa yakin tak seorang diri di balik kasus yang menjeratnya, Gatot seolah sudah siap mati jika suatu hari daftar nama tersebut mencuat ke permukaan. Kita ini tidak berbicara siapa orangnya, tetapi berbicara apa peran masing-masing di dalam proses hukum ini. Karena hukum itu kan selalu melihat bagaimana unsur-unsur pidananya ada atau tidak. Begitu juga bukti-bukti hukumnya. Ketika bukti hukumnya itu ada, mestinya perlakuan hukum itu juga harusnya sama. Nah, ini yang tadi kita sesalkan dan kita minta untuk semuanya bisa diungkap dan pihak manapun yang terlibat di sana. Dan masih banyak pihak-pihak yang lain yang terlibat yang belum diproses di situ. Sebenarnya sudah tidak mau mengungkapkannya masalah itu. Tetapi karena tiba-tiba dilaporkan ada laporan dugaan penipuan, nah ini yang membuat, jadi yang ditipu apa? Mereka sudah lebih tahu lebih dulu kok, sekarang bilang menipu. Nah ini yang memicu sehingga Gatot itu mau membuka semuanya. Makin melebar entah kemana. Kasus pengakuan anak Mario Teguh melawan Aryo Kiswinar belakangan berkembang menjadi panggungnya pengacara. Adalah perseteruan harga diri antara tim pengacara Mario dengan tim pengacara Kiswinar. Kata-kata tak pantas yang sempat dilontarkan dirasa bertentangan dengan kode etik pengacara yang seharusnya saling menghargai rekan seprofesi. Kami pengacara daripada Pak Mario Teguh dan saya ini adalah bahagian salah satu tim pengacaranya Pak Mario Teguh. Kami ini ada 18 orang di dalam tim pengacaranya Pak Mario Teguh, salah satunya saya sendiri, Roni Sapulete. Dan kami disebutkan oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa kami pengacara dan kliennya sama.
pembohong, tidak beradab, kemudian ular beludak, licin, apalah ya, apalagi itu belis, itu ya. Itu kan kata-kata yang menurut kami sesama advokat pengacara kan tidak pantas, gitu ya. Karena apa, kami ini kan terikat dengan yang namanya kode etik. Di dalam pasal 5, pasal 5 untuk kode etiknya pengacara itu kan disebutkan bahwa kami harus santun ya, punya etiket ya, punya sopan santun, punya attitude ketika kami sama-sama menyampaikan sesama lawyer, sesama sejawat, ya.